maksud dibelenggu setan adalah diikat dengan rantai. Lalu Iyad berkata nih, siapa? Sebentar guys. Nah kesimpulannya, makna setan dibelenggu adalah bersifat hakiki atau nyata. Siapa? Kampret, kaget gue. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian lupa subscribe, Pipi Slim ketelah buat kalian hadir. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih puasa? Masih menjalankan ibadah rutinitasnya? Bagus, karena kita sudah memasuki bulan yang penuh rahmat dan bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, guys. Nah, sorry, dari kemarin-kemarin saya nggak bisa live dikarenakan memang lagi fokus buat ibadah. Jadi malam ini juga saya datangi sendiri setelah Dadang sempat melakukan live streaming di tempat ini. Dan masih banyak tuh orang yang nanya, Ki, apakah bulan puasa jin itu dikurung? Tapi kalau dikurung kenapa masih ada fenomena penampakan? Terus masih ada fenomena orang-orang melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Nah ini saya nggak henti-hentinya untuk selalu menceritakan berdasarkan apa yang saya ketahui ya guys. Dan tidak terlepas dari Quran dan hadis yang pernah saya baca. Sebelum kita melakukan real explore, nggak ada salahnya berbagi ilmu. Biar saya dapat pahala, kalian dapat pahala, terus kalian sebarkan, saya dapat pahala, kalian dapat pahala, dan pahala kita semakin banyak. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita bahas, saya mau coba panggil dulu nih. Siapa tahu dia nongol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hol hudam, ya hol rah, ya hol ghaib, ya hol jasad, ya rijalul. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rafal Jin. Ini speakernya agak memang kurang bagus ya guys. Jadi kalau misalkan suaranya agak sedikit agak sedikit kecil ataupun kayak seperti tergesek-gesek, ini speakernya memang nggak bagus. Nah, tadi sempat di awal saya mengatakan, karena memang masih banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa di bulan puasa yang katanya setan dibelenggu, dikurung, tapi masih ada fenomena penampakan, fenomena astral, ataupun orang-orang yang melakukan kejahatan. Nah, kalau berdasarkan hadis dari yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, apabila bulan Ramadan tiba,
pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai makna dibelenggunya setan-setan pada bulan Ramadan, guys. Dan menjadi beberapa pendapat, seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dari Al-Hulaimi yang mengatakan kemungkinan maksudnya adalah para setan tidak bersungguh-sungguh menggoda kaum muslimin sebagaimana yang mereka lakukan di bulan lainnya. Jadi karena kesibukan manusia beribadah, atau yang dimaksud para setan yang dibelenggu itu adalah sebagian dari mereka, yaitu dari jenis pembangkang di antara mereka. Sama juga manusia kan ada yang jenisnya pembangkang. Atau yang dimaksud dibelenggu adalah dibelenggu dengan puasa yang berfungsi untuk menekan dorongan syahwat atau dengan bacaan Al-Quran dan zikir. Nah, itu menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar yang menukil dari Al-Hulaimi. Nah, ada juga nih yang lainnya selain Al-Hulaimi. Beliau berkata nih, maksud dibelenggu setan adalah diikat dengan rantai. Lalu Iyad berkata nih, siapa? Bentar guys. Saya dengar ada suara benda digeser. Gini nih, setan tuh gak mau diberitakan tentang kebenaran. Jadi mereka nih ego, sombong. Nah itulah kesombongan dari setan. Seperti itu. Nah, saya ulangin ya. Lalu Iyad berkata nih, ada kemungkinan maknanya sesuai dengan zahir dan hakikatnya, yaitu sebagai tanda bagi para malaikat akan masuknya bulan Ramadan, agar mereka mengagungkan kesuciannya dan melarang para setan mengganggu kaum beriman. Nah, kemungkinan juga maknanya sebagai simbol banyaknya pahala dan pengampunan dan berkurangnya gangguan setan. Jadi seperti itu. Sehingga seakan-akan mereka dibelenggu. Dia berkata lagi nih, yang menguatkan kemungkinan kedua ini adalah ungkapan dalam riwayatnya Yunus dari Ibnu Syihab dalam riwayat Muslim, yaitu ungkapan pintu-pintu rahmat kan dibuka. Dia juga berkata bahwa makna dibelenggunya setan adalah simbol dilemahkannya setan dalam menggoda dan menghias syahwat. Nah, sedangkan Zin bin Munayir itu berkata tuh, pendapat pertama, makna dibelenggu secara zahirnya, lebih tepat lafaz ini tidak perlu dialihkan dari zirnya. Paham gak? Makna dibelenggu secara zahir, saya dengar ada suara tuh. Lebih tepat lafaz ini tidak perlu dialihkan dari zahirnya. Nah, kesimpulannya, makna setan dibelenggu adalah bersifat hakiki atau nyata. Siapa? Kampret, kaget gue. Ada benda jatuh. Muncul sini lo. Ngobrak-abrik. Nah, jadi kesimpulannya, Allah yang lebih mengetahui tentang hal tersebut, guys. Dan hal itu tidak harus berarti bahwa kejelekan dan kemaksiatan tidak terjadi di antara manusia. Nah, kalau ditanya, ada nggak beberapa jenis setan yang dibelenggu pada bulan Ramadan? Ada. Ada 10 yang saya ketahui, guys. Ada iblis laknatullah itu sendiri. Lalu ada Zalitun atau anak iblis. Nah, Zalitun ini sangat pakar untuk menggoda manusia ke arah sifat mubazir dan bakil. Lalu ada Watlin. Tujuannya apa? Pendorong manusia berprasangka buruk dan putus asa terhadap Allah. Tuh, kalau orang yang suka berprasangka buruk ke orang lain dan sering putus asa, itu salah satu godaan dari setan yang bernama Watin maksud saya. Terus ada Aawan,
yang ditugaskan khas dalam menggoda raja atau pemimpin besar. Ini sering kali saya jabarkan ini. Supaya apa? Supaya pemimpin itu bersikap sombong dan takabur serta zolim terhadap rakyatnya. Lalu yang kelima ada hafah. Ntar dulu guys, saya dengar kayak ada suara kayak gitu. Entah ular, entah apa ini, saya nggak paham. Tapi sejelas dengar suara Selanjutnya ada juga hafah yang menggoda manusia agar meminum arak atau khamar. Khamar itu minuman yang memabukkan. Lalu ada murrah yang melalaikan manusia dari mengingat Allah dengan musik, hiburan, gosip, dan segala benda yang melalaikan. Nah, yang ketujuh ada masud yang membinasakan manusia melalui kata-kata fitnah, gosip, umpatan, gibah, dan apa aja yang muncul dari lidah dan mulut manusia. Lalu ada dasim. Nah, dasim ini yang sering digunakan oleh oknum praktisi untuk merusak rumah tangga manusia dan menggoda ke arah maksiat. Lalu ada juga yang 9 walahan. Nah, walahan nih yang suka nimbulin rasa was-was dalam diri manusia, khususnya ketika lagi wudhu, lagi ibadah, lagi sholat, lagi zikir dan lain sebagainya. Nah, ini walahan nih, jin atau setan yang dibelenggu. Salah satunya di bulan Ramadan. Lalu ada lakus. Lakus ini yang biasa menyesatkan akidah manusia dengan nyembah api, berhala, binatang, dan lain sebagainya. Nah, itulah adalah 10 jenis setan yang dirantai di bulan puasa dan dicampakkan tuh ke dalam lubang yang paling dalam dan gelap di laut. Mereka ibarat kerabat dirajanya iblis berdarah tulen dan mempunyai kedudukan hierarki tertinggi dalam sistem pemerintahan iblis, guys. Biar kalian paham nih. Mereka akan diberi umur yang panjang nih hingga akhirat, dan di bawah mereka ada tentara jin dan setan yang bertugas tuh. Saya dengar suara lagi yang untuk nyesatin manusia. Muncul sini. Ntar guys, saya lanjutin nanti. Kadang setan kayak gini, gak terima kalau misalkan diceritakan. Nah, jadi bila mereka dirantai, anak buahnya masih bisa bebas di bulan puasa, tetapi hilang arah dan tujuan. Karena apa? Karena tidak ada ketuanya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Jadi seperti itu. Jadi bagi umat muslim yang saat ini sudah mulai menjalankan ibadah puasa, karena kita sudah memasuki bulan Ramadan, harus bisa menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, karena menjadi sebuah kewajiban bagi mereka yang menjalankannya. Walaupun dikatakan pada bulan Ramadan memiliki banyak keistimewaan, salah satunya ya ini jin yang sedang dibelenggu nih dan gak berkeliaran, yang seperti sudah saya bahas tadi tuh. Nah, pasti kita kan berpikir nih, jika para jin dibelenggu, mengapa masih ada hantu berkeliaran? Seperti tadi nih, ada suara, fenomena suara, bahkan ada fenomena penampakan, dan masih ada juga kejahatan yang dilakukan manusia. Jadi setelah yang saya jabarkan tadi, yang sempat saya jelaskan, ini bukan bermaksud menggurui sebuah ajaran, karena memang jin itu dikunci dan dibelenggu dari kehidupan manusia. Adapun pada saat Ramadan, hantu atau setan masih berkeliaran seperti pocong dan kawan-kawannya, setan petot, setan belek dan lain sebagainya. Nah, ini adalah merupakan pemaksaan dari alam bawah sadar manusia untuk menghadirkan sebuah sosok tersebut. Kan sering nih saya sampaikan, kalau kalian takut, kalian akan memvisualisasikan fenomena-fenomena ketakutan yang akan dipolentir oleh jin, sehingga berpikir, oh ini kuntilanak, ini genderuwo dan lain sebagainya. Nah, sedangkan mengenai kabar soal kejahatan yang masih merajalela saat Ramadan ini sebenarnya nggak ada korelasinya dengan jin penggoda. Karena apa? Karena sebenarnya
tidak semua kejahatan itu diakibatkan oleh godaan setan. Ingat bahwa akal manusia dan hawa nafsu juga hadir di dalam tubuh kita. Jadi kalaupun ada kejahatan, jangan semerta-merta ini disangkut pautkan dengan setan juga. Karena memang manusia itu punya nafsu. Jadi gak semata-mata semua kejahatan tersebut dihasilkan dari godaan jin. Paham ya? Meski jin dikunci, tapi kita harus selalu waspada. Terkadang akal kita kalah oleh hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu bisa lebih jahat dari godaan jin, guys. Paham ya dari sini ya? Nah, sekarang waktunya kita cari tuh setan petot. Hei Mas Rofal Jin, siapapun kalian yang ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian. Ditutup rupanya ini jalannya. Ditutup, guys. Karena kalau ada tangga ini berarti kan ada akses buat ke atas, tapi udah ditutup. Nah ini gudang ini dulunya pernah dijadikan gudang emas. Gak paham ya gudang emasnya itu emas batangan kah atau perhiasan atau pembuatan emas pembuatan perhiasan dan lain sebagainya, saya gak paham ya. Tapi namanya bangunan-bangunan kosong terbengkalai seperti ini sudah dipastikan diminati oleh bangsa jin yang tujuannya untuk mengkamuflase dan membuat orang-orang menjadi takut. Karena dengan rasa ketakutan yang mereka tebar di tempat-tempat seperti ini, akhirnya siapapun yang melewati tempat ini mungkin tanpa cahaya ataupun dengan cahaya masih memiliki rasa takut atau memiliki rasa was-was. Walaupun tadi udah sempat saya jabarin tuh, ya kan? Salah satu jin, astagfirullahaladzim. Kampret, ada suara kayak suara robot di atas. Bentar ya. Kayak ada suara robot tuh di sini. Anjir. Nah, walaupun salah satu jin atau antek-anteknya iblis sudah diikat atau dibelenggu, tapi kembalikan lagi, kita kan memiliki emosional, hawa nafsu, sehingga rasa was-was itu akan tetap selalu ada walaupun triggernya disebabkan oleh jin yang bernama Walahan. Paham ya? Seperti itu. Nah, berhubung di sini mereka nggak berani menampakkan diri, nanti coba kita akan taruh trap cam, guys. Mereka pengecut. Apa bisa jadi karena ini bulan puasa, jadi mereka tuh benar-benar dapat tekanan dari Allah untuk benar-benar tidak bisa mengganggu umat manusia. Allahu a'lam bishawab ya. Namanya juga penelusuran, kita pasti memiliki rasa takut. Yowis, kalau gitu saya akan siapkan untuk menaruh beberapa kamera trapcam di sini. Tetap pantangi hanya di Keeper Knowledge Channel. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.